Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Yang bagaimana sifat bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat? Tartil atau bacanya cepat? Secara tartil ya. Tartil. Baik. Apabila imam salah dalam bacaannya, apa yang dilakukan makmum? Kita baca imam. Menunjukkan bacaan imam. Dan apabila orang yang sholat merasakan gangguan setan ataupun waswas setan, apa yang dilakukan? Dia membaca out, kemudian memalingkan kepala ke arah kiri, meludah. Berta'awud, memalingkan kepala ke arah kiri dan meludah ke bawah. Rupanya 3 kali. berta'awud, kemudian meludah 3 kali ke sebelah kiri. Dan kita lanjutkan qala Syekh rahimahullah taala ar-ruku'. Thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza faragha min al-qira'ati sakata sakatan thumma rafa'a yadayhi 'ala al-wujuhil mutaqaddimah fi takbiratil iftitahi wa kabbara wa rafa'a. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai dari membaca Al-Fatihah dan membaca surat, diam sebentar. Sakata sakitatan, diam sejenak, diam sebentar. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya. Ala wujuhil mutaqaddimati fi takbiratil iftitahi. Menurut cara yang sudah berlalu pada takbiratul ihram. Wa kabbara wa raka, dan bertakbir dan ruku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai daripada membaca, kemudian diam sebentar, kemudian mengangkat tangannya seperti yang sudah berlalu dalam kaifiyah ataupun mengatakan ketika takbiratul ihram. Ada berapa kaifiyah? Ada berapa sifat? Mengangkat kedua tangan? Ada 3. Bagaimana? Yang pertama bersamaan dengan tangan dengan takbir, yang kedua kaki tangan duluan, kemudian takbir dari belakang, kemudian takbir duluan, tangannya diikuti dari belakang. Oh iya, bagaimana? Mujib setuju? Nah, saya dengar. Yang lain. Bagaimana? Ada berapa kaifiyah ataupun sifat mengangkat tangan? Ada 2. Bagaimana? Setendang bahu dan setinggi daun telinga. Dan kaifiyah ataupun sifat mengangkat kedua tangan ketika takbir, mau ruku seperti ketika mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ada 2 sifat, 2 kaifiyah, 2 cara, setinggi bahu dan setinggi dan daun telinga. Baik, wa kabbara wa raka'a. Wa amara bihima al-musya salatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan keduanya, takbir dan ruku, kepada orang yang sholatnya keliru. Faqala lahu, seraya Nabi SAW berkata kepadanya, innaha la tatimmu sholatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahullah nuqat thumma yukabbirullah
wa yahmaduhu wa yumajjiduhu wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an mimma 'allamahu Allahu wa adina lahu fihi thumma yukabbir wa yarka' wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhi al-hadits. Innaha, sesungguhnya tidaklah sempurna solat seseorang di antara kalian sehingga yusbigol wudu, menyempurnakan wudu, kama amarahullah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Summa yukabirullah, kemudian bertakbir, membesarkan Allah, wa yahmaduhu, dan memujinya, wa yumajjiduhu, dan memuliakannya, wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan membaca apa yang dimudahkan dari Al-Qur'an, mimma 'allamahullah, dari apa-apa yang Allah telah mengajarkannya, wa adina lahu fihi, dan diizinkan baginya padanya. Tsumma yukabbir, kemudian bertakbir, wa yarka', dan ruku', wa yadau yadaihi ala rukbatayhi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhi, sehingga tenang ruas-ruas tulang belakang dan lurus. Dan diperhatikan di sini, dan ruku, ya, ruku, setelah bertakbir meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, ya, meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut. Jadi jangan tangannya di atas lutut, ya, di atas lutut atau di bawah lutut, tapi menggenggam pas lutut. Nah, nanti disebutkan pada sifat ruku. Nah, kemudian tumakninah, ya, tenang, sehingga tenang ruas-ruas tulang belakang, ya, fasiluhu, dan ruas-ruas tulang belakang, dan lurus. Jadi ketika ruku, turun ruku, nah untuk ruku jangan tergesa-gesa, ya, jangan tergesa-gesa, dan jangan sampai tulang belakang belum lurus ataupun belum tenang kemudian sudah bangkit i'tidal. Dan tapi dan tumakninah dulu. Ya, nah. Baik. Sifatur ruku', sifat ruku'. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadau kaffaihi ala rukbatayhi wa kana ya'muruhum bidzalika wa amara bihi aidan al-musi'a salati kama mar'a anifan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Kedua tangannya di atas kedua lututnya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, yakni para sahabat, dengan yang demikian, dan juga memerintahkan dengan hal itu orang yang sholatnya keliru sebagaimana telah berlalu tadi. Ya, dia ingat sifat yang tadi, ya, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, kemudian tumaknina, tulang-tulang ruas-ruas tulang belakang, ya, tenang dan lurus. Kemudian dan meletakkan kedua tangan, ya, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, ya, di atas lutut, ya, di atas tempurung lutut. Nah, wa kana yumakin yadaihi min rukbataihi kana qabidun alaihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya seakan-akan menggenggam atas keduanya. Nah, jadi digenggam tempurung lutut tersebut. Jadi digenggam. Nah, wa kana yufarrij baina asabihi wa amara bihi al-musi'a salati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan, yufarrij, merenggangkan di antara jari jemarinya. Dan memerintahkan hal itu kepada orang yang sholatnya keliru. Faqala idza raka'ta fadha rahataika ala rukbataika thumma farrij baina asabiika thumma umkut hatta ya'khudha kullu udwin ma'khadahu. Suraya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu ruku,
maka letakkanlah kedua telapak tanganmu, rohataika, kedua telapak tanganmu, ala rukbataika, di atas kedua lututmu, thumma farrij baina asabiika, kemudian renggangkanlah di antara jari jemarimu, renggangkan di antara jari jemarimu, kemudian kokohkanlah, kokohkanlah sehingga masing-masing atau tiap-tiap anggota mengambil posisinya. Nah, ketika ruku, jari jemarinya direnggangkan, menggenggam tempurung lutut direnggangkan, bukan dirapatkan, direnggangkan. Nah, wa kana yujafa atau yujafi wa yamji mirfaqaihi an janbaihi. Dan Nabi SAW merenggangkan dan mengeluarkan jafi, merenggangkan atau menjauhkan dan mengeluarkan kedua sikutnya dari kedua sisinya. Dan sikut ketika ruku jangan ditempelkan di rusuk, ditempel di rusuk, tapi dikeluarkan, dijauhkan dari rusuk. Nah, saya diingat-ingat ya, nanti kita praktekkan insyaallah. Wa kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu hatta law subba 'alaihi al-ma'u lastaqarra wa qala li musis salati fa idza raka'ta faj'al rahataika 'ala rukbataika wamdud dhahraka wa makin li ruku'ika. Dan Nabi SAW apabila ruku, membentangkan punggungnya dan meratakannya. Basato, membentangkan punggung, dan meratakannya, sehingga seandainya dituangkan air di atasnya, lau subba, sehingga seandainya dituangkan alaihi, di atas punggung, alma, yaitu air, lastaqarra, air akan menetap, benar-benar akan menetap atau tidak bergerak, karena ratanya, jadi tidak mengalir ke depan ataupun ke belakang. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang salatnya jelek, apabila kamu ruku, maka jadikanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, dan bentangkanlah punggungmu, dan kokohkanlah rukumu. Ya. Wa kana la yasubbu ra'sahu wala yuqni walakin baina dzalika. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menundukkan kepalanya, yasubbu, menundukkan, wala yuqni, dan tidak menengadahkannya atau mengangkatnya. Walakin, akan tetapi, baina dzalika, di antara yang demikian. Baik, ya, kita ulangi. Dalam ruku, pertama tadi meletakkan tangan di atas, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, yakni telapak tangan. Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, yakni pada tempurung lutut. Ya, tempurung lutut. Ini bukan di atas, dan bukan di paha, bukan pula di betis. Ya, tapi pada tempurung lutut. Yang pertama, yang kedua, merenggangkan di antara jari jemari. Merenggangkan, menggenggam tempurung lutut dan merenggangkan jari jemari. Merenggangkan jari jemari. Nah, yang ketiga, menjauhkan sikut dari rusuk. Ya, menjauhkan sikut dari rusuk. Nah, kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, meratakan tadi yang kedua kelewat ya, tumakninah ya, tumakninah. Dan jadi persendian tulang belakang dan sehingga tenang. Dan kemudian yang berikutnya meratakan punggung. Meratakan punggung, yakni ya tidak naik seperti tanjakan, tidak pula turun seperti jalan yang turun, tapi rata. Ya. Sehingga seandainya dituangkan air di atasnya, air tersebut tidak bergerak, ya, tidak bergerak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
meluruskan kepala dengan punggung, yakni tidak mengangkatnya dan tidak menundukkannya. Ya. Baik. Nah, bisa diingat ya. Ya, kita ulangi. Yang pertama, meletakkan ya kedua telapak tangan pada tempurung lutut. Ya. Dan menggenggam ya. Kemudian merenggangkan jari jemarinya. Renggangkan jari jemarinya. Nah, kemudian ya, menjauhkan sikut dari rusuk. Baik. Kemudian posisi punggung rata. Ya, rata, jangan naik jangan turun. Dan kemudian kepala rata dengan punggung. Ya, kepala rata dengan punggung. Jangan diangkat dan jangan diturunkan. Thayyib. Ya, siapa yang mau praktek? Kalau Zakaria. Menghadap ke arah sana biar kelihatan. Ini. Ya. Baik. Jari jemarinya direnggangkan. Menggenggam. Ya. Angkat sedikit. Ya. Jadi tangannya menggenggam lutut. Ya. Tangan menggenggam lutut dan kemudian sikut. Ya. Kemudian ini punggungnya rata. Ya. Kepala rata dan punggung, jangan dinaikkan, jangan dinaikkan, jangan pula ditunukkan, ya. Atau ruku misalkan lebih rendah, jangan demikian, ya. Atau misalkan nanjak, ya. Dan tangan, ya, di sini di lutut, jangan di paha, ya, jangan pula di betis, ya. Nah, baik, ya, dan. Ya kurang lebihnya seperti itu, ya kurang lebihnya seperti itu. Baik, baik. Baik. Wujubu tumaninati fi ruku'. Sampai tadi ada yang tanyakan enggak? Kalau ruku yang sikutnya dekatkan ke rusuk, ya, ini sikutnya dekat ke rusuk, dan ya, ini dengan baik. Nanti antum ya praktek di depan istri. Gimana punggung saya sudah lurus belum? Kalau tidak punya istri ya di cermin. Cermin atau depan teman. Nah, baik. Wujubu tuma'ninati fi ruku', wajib tuma'ninah pada ruku'. Wa kana yadma'innu fi ruku'ihi wa amara bihi al-musya salati kama salaf awal al-fasl as-sabiq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa tuma'ninah pada ruku' dan memerintahkan hal itu kepada sahabat yang sholatnya keliru sebagaimana sudah berlalu, kama salaf, sebagaimana sudah berlalu di awal fasal yang telah berlalu. Wa kana yaqul atimmu ruku'a wa sujuda fa walladhi nafsi biyadihi inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Dan Nabi SAW mengatakan, sempurnakan
ruku kalian dan sujud kalian. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian dari belakang punggungku, min ba'di dhahri, dari belakang punggungku. Nah, ini apa namanya? Mukjizat Nabi, ya, bisa melihat kepada yang di belakangnya. Ya, la arakum min ba'di dhahri. Benar-benar aku melihat kalian, ya, dari belakang punggungku apabila kalian ruku dan apabila kalian sujud. Nah, Nabi SAW memerintahkan untuk menyempurnakan ruku, ya, jadi seperti sifat tadi. Nah, warwa rajulan la yatimmu ruku'ahu wa yankiru fi sujudihi wa huwa yusalli faqala law mata hadha ala hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad wa yankiru salatahu kama yankiru al-ghurab adam mithlul ladzi la yatimu ruku'ahu wa yankiru fi sujudihi mithlul ja'i alladzi ya'kul at-tamra wa tamratain la yubniyan anhu syai'an. Dan Nabi SAW melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukunya dan tidak menyempurnakan pada sujudnya, sedangkan dia sedang sholat. Apa di sini? Dan yankiru, ya, yankiru mematuk, ya, mematuk, yani sama, tidak menyempurnakan sujudnya begitu. Seperti di penafsirannya di sini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, seandainya mati orang ini ala hali hadhi, dan di atas keadaannya ini, jadi dia dalam sholat dalam keadaan tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Seandainya dia mati dalam keadaan seperti ini, ya, mata ala ghairi millati Muhammad, dia mati di atas selain agama Muhammad. Yankiru salatahu kama yankiru al-ghurab adam. Dia yankiru salatnya, ya, salat tidak menyempurnakan salatnya seperti al-ghurab. Ya, al-ghurab itu burung gagak, ya, mematuk darah. Nah, mematuk darah atau tergesa-gesa, ya. Seperti yankiru itu mematuk, al-ghurab burung gagak. Ya, adam tergesa-gesa. Nah, jadi atau apa, ya, makanan burung gagak lah, mungkin burung gagak suka makan darah, ya. Baik. Jadi ketika ruku, ya, jangan tergesa-gesa, jangan Allahu Akbar sami Allah langsung bangkit lagi, atau begitu juga sujud Allahu Akbar langsung bangkit lagi, tapi tumakninah dulu, sempurnakan ruku dan sujud tersebut, ya. Jangan seperti burung gagak, ya, atau misalkan ayam yang mematuk makanannya, ya, cepat. Nah, semisal orang yang tidak menyempurnakan rukunya dan, ya, cepat dalam sujudnya, semisal orang yang makan kurma, semisal orang yang lapar, mithlul ja'i, semisal orang yang lapar memakan 1 atau 2 kurma, ya, alladzi ya'kulu tamrata wa tamratain, yang memakan 1 atau 2 kurma, la yubniyani anhu syai'an, maka tidak mencukupinya, ya, tidak mengenyangkannya. Nah, jadi orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka sholatnya tidak berfaedah. Sholatnya tidak berfaedah. Seperti orang yang sedang lapar, maka dikasih 1 atau 2 kurma, ya, tidak mengenyangkan. Ya, tidak mengenyangkan. Seperti itu. Ya, nah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahani khalili sallallahu alaihi wa alihi wasallam an anqara fi salati nakra dik wa an al tafta iltifatu
Au iltifata sa'lam. Wan aqiya ka'iqa'il qarn. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kekasihku sallallahu alaihi wasallam, khalili, kekasihku, ya, seperti pada apa? Umdatul Ahkam. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk aku cepat-cepat atau tergesa-gesa dalam sholatku, seperti ayam makan makanannya. An-anqara, ya, seperti tadi di atas, tergesa-gesa cepat dalam sholatnya. Nah, seperti dik, apa dik itu? Ayam ya, ayam jago makan makanannya. Naqra, ya, naqra, nah, atau naqra makanannya. Dan melarangku dari aku beriltifat, menengok, ya, menengok seperti menengoknya apa, serigala, ya. Dan di dalam sholat tengok kanan tengok kiri, nah, tidak boleh. Nah, dan melarangku untuk ik'a seperti ik'anya kera atau monyet, seperti duduknya monyet. Yang memperhatikan duduknya monyet, ya, seperti ik'anya apa, anjing yang sudah berlalu, ya, apa namanya, menempelkan nih pantatnya, ya, kemudian menegakkan kakinya, betisnya, ya, menegakkan betisnya, dan dengan pahanya. Nah, kalau antum perhatikan anjing duduk kan seperti itu, ya. Ya, nah, baik. Atau apa namanya, ya, saya nggak tahu kalau duduknya monyet bagaimana. Nggak seperti duduknya anak kecil, ya. Nah, jadi menempelkan pantatnya di lantai, kemudian menegakkan kakinya, ya, kakinya ditegakkan. Ya, nah, ini ik'a yang dilarang. Nanti ik'a yang diperbolehkan yaitu duduknya apa, bokongnya, pantatnya di atas tumit, itu yang diperbolehkan. Yang dilarang itu ya pantatnya, bokongnya nempel di lantai, kemudian ini kaki, ya, kaki ini ditegakkan, ditegakkan. Nah, sebab itu ik'a yang dilarang. Wa kana yaqul aswa'un nasi sarqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yatimmu ruku'ahu wa sujudahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling jeleknya manusia curiannya adalah yang mencuri pada salatnya. Paling jeleknya manusia curiannya adalah dan dia mencuri dari sholatnya. Berkata para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana orang mencuri dari sholatnya? Kata Rasulullah SAW, dia tidak menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Dia tidak menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Nah, jadi belum tumakninah sudah bangkit. Sujud belum tumakninah sudah bangkit. Nah, wa kana yusalli falamiha bimuakhir ainaihi ila rajulin la yuqimu salbahu fi ruku'i wa sujudi. Falamman sarafa qala ya ma'syaral muslimin innahu la salata liman la yuqimu salbahu fi ruku'i wa sujudi. Dan Nabi SAW sedang sholat. Wakana yusolli, Nabi SAW sedang melaksanakan sholat. Falamiha bimuakhiri ainaih. Nabi melihat dengan sudut matanya. Melihat dengan sudut matanya kepada seseorang yang tidak menyempurnakan atau tidak meluruskan tulang punggungnya. La yuqimu salbah. Tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Fi ruku'i wa sujudi, ketika ruku dan sujud. Maka ketika selesai sholat, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai sekalian kaum muslimin, ya masyarul muslimin, sekalian kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada sholat
bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Nah, wa qala fi hadisin akhar la tujzi salatu rajuli hatta yuqima dhahrahu fi ruku'i wa sujudi. Dan Nabi SAW berkata pada hadis yang lain, tidak diperbolehkan salat seseorang sehingga dia meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Tidak diperbolehkan salat seseorang sehingga dia meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Baik, ilahuna sampai sini yang tanyakan. Baik, nah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ala kulli hal kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah khususnya adalah ibadah salat ya, berusaha untuk sebaik mungkin ya, berusaha untuk mencocoki sifat salat Nabi dan dikata oleh sebagian salaf itu jadikanlah salatmu seakan-akan salat yang terakhir. Jadikanlah salatmu seakan-akan salat yang terakhir. Sehingga dalam salat itu benar-benar tumakninah. Ya, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Nah, kalau kita antri vaksin saja sabar menunggu, ya, sabar menunggu antrian, ya, tidak berani protes, tidak berani menyerobot, ya. Nah, padahal itulah aturan manusia, ya, aturan manusia antri. Nah, maka dalam kita melaksanakan ibadah, maka tenanglah, ya, tumakninahlah. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Rabb semesta alam. Jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Karena hal-hal yang akan mengganggu pikiran ataupun mengganggu dalam salat tersebut hendaklah diusahakan ditiadakan, ya, ditinggalkan. Ya, nah, kalau misalkan lapar ya makan dulu, kalau misalkan mengantuk ya tidur dulu. Kalau misalkan terasa berak atau buang air besar buang air kecil ya lakukan buang hajat dulu ya. Nah, kalau mungkin sedang masak matikan dulu kompor. Nah, kalau misalkan pintu terbuka ya mungkin ditutup dulu ya, jangan sampai sedang sholat ingat jangan-jangan nanti ada orang masuk ya mencuri dan seterusnya ya, ala kulli hal. Nah, atau demikian juga mungkin mungkin anak-anak ya ribut dan seterusnya misalkan ya, ala kulli hal berusaha di dalam melaksanakan ibadah sholat tersebut sebaik-baik ya, sebaik-baik ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita cukup sampai di sini. Bagaimana? Si anak mau tanya mungkin pelajarannya sebelum memasuki pelajaran itu, anak tanya mendahulukannya terkait dengan masalah selesai sholat kemudian berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika. Sholatnya kan 5 waktu dan la ilaha illallah wa la syarika la ini itu dia jumlahnya berapa pada setiap 5 waktu tersebut. Mungkin ada perbedaannya subuh atau maghrib atau duhur atau asar, atau dia rata-rata sama-sama banyak jumlahnya. Sudah Hinam ya. Itu pada bab zikir setelah sholat ya. Iya, nah. Zikir setelah sholat. Pada sebagian riwayat hadis itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ada tambahan itu pada sholat subuh, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib baca 10 kali. Pada sholat-sholat yang lainnya biasa saja sekali. Tadi zikir setelah sholat itu banyak. Ya, zikir setelah sholat itu banyak. Jadi seandainya antum membaca sebagian juga tidak mengapa. Kalau antum mau baca semua ya silakan, tidak mengapa. Ya. Seandainya mencukupkan dengan la ilaha tasbih, tahmid dan takbir 33 pun setelah itu berdiri silakan, enggak apa-apa. Ya. Nah, jadi ya ala kulli hal masalah zikir setelah sholat tersebut tinggal antum baca pada buku-buku yang menjelaskan tentang zikir setelah sholat. Ada pada buku zikir-zikir harian juga ada. Ya. Misalkan mau pada kitab fikihnya
Umdatul Ahkam juga ada, Bulughul Maram juga ada, Nailul Autar juga ada. 6 ya. Ala kulli hal 6 zikir setelah suatu ya banyak. Pada sholat maghrib atau sunnah. Apa itu? Ucapkanlah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah sholat subuh 10. Setelah sholat maghrib 10. Dalam posisi tidak merubah posisi duduk dari tasyahud. Pada sholat yang lainnya sekali saja. Wallahu a'lam. Baik, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa Ustaz. Tahiyat tadi. tahiyat nanti belum waktu datang, belum tiba pesan. Kita tolong. Mengenal begini Ustaz. Ya nanti